Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Nana. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yani. Bu Yani sendiri gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sama seperti Bu Nana. Ya, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya Bu, Pak, sehingga kita bisa ada di ruang virtual ini. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya Tri Mulyani sebagai observer atau pengamat, di mana hari ini Bu Nana berlaku sebagai coach dan Pak Dian sebagai coachee. Seperti itu ya, Bu Nana? Ya, Bu. Ya, sebelum kita mulai praktek coaching hari ini, sesi pertama ini yaitu praobservasi, benar begitu Bu Nana? Iya Bu, benar. Ya, jadi kita akan lihat dulu rubrik penilaiannya. Apakah sudah disiapkan Ibu? Sudah Bu. Ya, jadi saya ingin mengajukan nanti beberapa pertanyaan kepada Bu Nana karena hari ini Bu Nana bertindak sebagai coach. Iya Ibu, hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Dian sebagai coachee Bu. Iya, baik Bu Nana. Dalam mendiskusikan rubrik penilaian dalam percakapan coaching ini yang akan saya amati terlebih dahulu adalah alur tirtanya ya Bu ya. Di mana dalam alur tirta ini itu ada tujuan, terus ada identifikasi masalah apa yang nanti akan dilatih coaching bersama Pak Dian, lalu ada juga rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching. Nah, dalam praktik kali ini, kompetensi apa nih yang akan Bu Nana kembangkan di dalam praktek coaching pada hari ini bersama Pak Dian nanti, Bu? Ya, terima kasih Bu. Nah, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu Bu yang saya harapkan Bu. Oke, seperti itu ya Bu Nana. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, itu apakah nanti ketiganya akan dimunculkan semua, ataukah beberapa, atau hanya satu saja nih kompetensi yang akan dimunculkan oleh Bu Nana? Nah, dari ketiga-tiganya ini saya akan fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran penuh, Bu. Iya. Jadi dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut, apa nih Bu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, untuk indikatornya yang pertama itu harapan saya dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, diharapkan sebagai coach, saya dapat membantu coachee untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, yang kedua, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, harapannya dapat menggugah pemikiran atau memunculkan ide-ide cemerlang yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh coachee, dan coachee juga dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Bu. Nah, selanjutnya dengan kehadiran penuh diharapkan dapat membangun kemitraan dan juga berpikir positif serta saling percaya dengan coachee. Iya, baik Ibu, saya sudah menangkap ini ya semua. Kalau begitu bisa kita mulai ya Bu ya praktek coaching kita siang hari ini, yaitu Bu Destika Kristiana sebagai coach dan Pak Dian sebagai coachee. Ya, saya berharap mudah-mudahan dalam praktek kali ini akan diberikan kelancaran dan kemudahan seperti itu. Baik Bu, bisa dimulai? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Nana.
Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dian? Alhamdulillah Bu Nana, kabar saya baik. Kabar Bu Nana sendiri gimana nih? Alhamdulillah Pak Dian, saya juga baik Pak. Nah, saya dengar Pak Dian ingin menceritakan sesuatu. Mau menceritakan apa sih Pak? Iya Bu Nana. Jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya nih yang ada di sekolah. Nah, silakan Pak, kalau ada yang mau diceritakan, silakan dicerita ya Pak ya. Baik. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu kan terdapat dua operator tuh Bu ya. Satu operator dapodik dan satunya lagi operator aset. Nah kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi operator aset Bu. Saya jadi operator aset ini sudah cukup lama, Bu. Dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih 6 tahun ya. Wah, cukup lama juga ya Pak Dian ya. 6 tahun bergelut sebagai operator aset. Iya, Bu. Lumayan lama ya. Namun akhir-akhir ini saya merasakan kelelahan yang luar biasa nih, Bu. Belum lagi ada tuntutan mengajar juga. Jadi saya dalam kondisi lelah dan bingung gitu, Bu. Nah, baik Pak Dian. Nah, semoga dengan bertemunya kita hari ini Bapak bisa mendapatkan solusi atas keresahan Bapak selama ini. Dan semoga saya bisa membantu Bapak ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, Pak Dian, coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak dalam kondisi lelah dan bingung seperti saat ini, Pak. Nah, jadi begini Bu Destika, Bu Nana. Di tahun ini saya itu kan ada laporan aset ya Bu. Namanya tuh rekonsiliasi. Di mana bendahara sekolah yang menerima uang bantuan BOS itu kan uangnya dibelanjakan Bu ya untuk keperluan sekolahnya. Saya contohkan beli alat sarana dan prasarana sekolah Bu. Misal seperti infokus, sound system, kipas angin, dan juga beberapa ada buku gitu Bu. Dan juga ada beberapa alat-alat kesenian. Nah, kebetulan belanja tahun ini tuh termasuk belanja yang gagal Bu Ana. Jadi gagal di sini tuh maksudnya adalah dalam pelaporan berkasnya Bu. Jadi barang-barangnya belum lengkap ya. Karena saya kan butuh Bu, karena saya sebagai operator aset ini saya butuh untuk bahan pelaporan gitu Bu. Belum lagi saya tuh juga harus ini Bu, mendeskripsikan barang-barang yang dibeli sekolah. Jadi saya misalkan printer Bu ya, belanja printer. Itu saya harus tahu tuh Bu, mereknya apa, tipenya apa, warnanya apa, ukurannya berapa. Bahkan harganya pun juga harus detail Bu, harga barangnya itu. Jadi seperti itulah Bu, kurang lebihnya keresahan saya. Wah, rupanya sedetail itu ya, Pak ya? Iya Bu, sedetail itu. Jadi ya Bu Nana, kebayang nggak sih Bu, bagaimana menginput kalau barangnya itu banyak yang atau bukunya itu nggak ada, judulnya bukunya nggak lengkap, barangnya kurang gitu Bu. Iya. Itu sih Bu. Iya, Pak, repot juga ya, Pak ya, nginput barang dengan buku dengan jumlah banyak dan juga dengan apa judul yang berbeda-beda ya, Pak ya? Iya Bu, repot sekali Bu. Makanya itu Bu Nana, saya sekarang mulai lelah lagi ketika ada berkas yang belum sesuai dan tidak lengkap. Saya ikut pusing Bu Nana. Padahal ibaratnya kan saya tidak ikut belanja ya, tapi saya kena efeknya gitu Bu. Iya, luar biasa ya, Pak ya. Apa yang dihadapi Pak Dian saat ini, Pak? Iya Bu Nana. Sebenarnya saya tidak masalah sih Bu. Toh saya kan bisa bertahan nih selama ini. Iya. Iya, Pak Dian. Nah, lantas apa lagi, Pak, yang membuat Pak Dian merasa bingung dan juga lelah? Iya Bu Nana. Jadi selain menjadi operator aset ini kan sekarang saya juga mengajar Bu di kelas. Nah, jadi kelas saya tuh sekarang jadi tidak efektif gitu loh Bu. Apalagi pas saya sibuk dengan operator aset Bu ya. Kelas saya itu hampir tidak bisa saya pegang Bu. Dan paling pol cuma ngasih tugas itu Bu. Jadi sedikit sekali saya bisa full di kelas menjelaskan materi ke anak-anak. Sedangkan dari Waka Kurikulum ada tuntutan kelas jangan sampai ada yang kosong. Jadi di situ Bu saya merasa bingungnya Bu. Oh, jadi begitu ya Pak ya masalahnya.
Bapak merasa lelah dengan pekerjaan operator ini, di mana banyak barang-barang yang harus dideskripsikan Iya. dan diinput. Nah, belum lagi jika dokumen-dokumen yang didapat ini banyak yang belum lengkap. Iya, betul. Nah, ketambahan lagi tugas Bapak di kelas yang tidak sepenuhnya Bapak bisa masuk ke kelas, begitu ya Pak ya? Iya, Bu Nana. Benar sekali. Nah, baik Pak Dian, kira-kira apa nih rencana yang akan Bapak lakukan setelah ini untuk menghilangkan lelah dan juga kebingungan Bapak? Nah, jadi Bu, rencana saya tuh ingin menemui kepala sekolah saya untuk menjelaskan permasalahan saya tadi, Bu. Syukur-syukur saya diberi keringanan, Bu Nana, ya. Mungkin dengan digantinya saya sebagai operator aset dengan guru lain, agar kedepannya saya bisa lebih fokus gitu, Bu, mengajar anak-anak. Terus kalau bagaimana jika tidak ada yang menggantikan, Pak? Kalau tidak ada, mungkin saya akan meminta dicarikan rekan, Bu Nana, agar bisa membantu kerjaan operator saya ini supaya ringan, Bu. Jadi mungkin nanti saya bisa gantian ke teman saya. Jadi ketika saya bisa masuk kelas, mungkin saya bisa alihkan ke teman saya untuk menggantikan saya sementara di operator aset begitu, Bu Nana. Iya, wah betul sekali ya Pak Dian ya. Saya sangat setuju Pak. Nah, Bapak sudah sangat luar biasa dan bisa untuk mengatasi masalah Bapak sendiri. Namun saran saya ya Pak ya, Iya. nah Bapak juga harus menyampaikan kepada waka kurikulum Bapak. Nah, agar nantinya tidak ada miskomunikasi dan harapannya waka kurikulum Bapak bisa memahami permasalahan yang Bapak hadapi. Oh, iya Bu Nana. Betul sih apa yang dikatakan Bu Nana ini. Nanti saya akan menghadap juga ke waka kurikulum saya supaya nanti saya tidak ada terjadi miskomunikasi begitu Bu ya. Terima kasih Bu Nana, saya sudah agak lega dan tenang sekarang. Nah, syukur alhamdulillah ya Pak. Nah, Pak Dian sudah merasa lega dan tenang. Nah, lalu dari apa yang sudah Pak Dian rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Dian lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak? Baik Bu. Mengenai permasalahan saya di operator aset tadi, saya akan mengutarakan permohonan kepada kepala sekolah saya untuk dicarikan pengganti, Bu. Dan untuk waka kurikulum nantinya saya akan menjelaskan permasalahan saya tersebut, Bu ya. Ya, syukur-syukur beliau punya pandangan untuk mencarikan rekan pembantu saya. Agar nantinya di kelas saya tidak ada lagi kelas yang kosong, Bu. Karena saya ngerasa kasihan, Bu, ke anak-anak. Kadang Iya. menunggu-nunggu Pak Dian masuk gitu. Kadang ya nggak bisa masuk. Jadi ya Iya. saya sedikit ada rasa ya kok kasihan ya anak-anak gitu ya. Tapi alhamdulillah ya anak-anak bisa ngerti Bu, karena setiap saya di kelas selalu saya utarakan, nak, Bapak juga selain mengajar ada kesibukan lain seperti itu. Ya gitu Bu kurang lebih. Nah, ya jadi itu menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak Dian ya. Nah, semoga Bapak dapat segera menyelesaikannya sehingga Bapak tidak bingung dan lelah lagi. Amin. Terima kasih Bu Nana untuk waktunya sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah lega dan tenang. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Nana sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih kembali Pak Dian. Tetap semangat ya Pak ya. Salam sehat dan juga bahagia tentunya. Siap Bu Nana. Baik. Saya akhiri ya Pak Dian ya. Baik Bu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bu Nana. Alhamdulillah ya Bu Nana ya. Ya, Observasi saya sebagai pengamat di sini bahwa yang saya lihat alur tirtanya itu sudah tampak ya Bu ya dan tercapai dengan baik. Di sana tadi sudah ada tujuan yang jelas, sudah ada identifikasi dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Lalu tadi juga saya lihat ada rencana aksi ya Bu ya dalam menyelesaikan masalah tersebut dari si coach ini tadi. Selain itu ada tanggung jawab bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk hasil observasinya seperti itu Bu. Untuk berikutnya ada beberapa pertanyaan nih Bu Nana yang ingin saya ajukan kepada Ibu selaku coach kita pada siang hari ini ya Bu ya. Dari indikator yang Ibu sampaikan tadi bahwa
ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu kan sudah tampak ya Bu ya, tapi kan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu tuh bagaimana Bu? Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan Bu Nana. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi untuk indikator tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang efektif ya Bu ya, dan juga berbobot. Nah, dalam sesi tadi sudah berhasil. Nah, hal ini bisa kita lihat dari indikator yang pertama tadi Pak Dian sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Lalu untuk kehadiran penuh sudah nampak itu dari beliau merasa dihargai dan juga merasa nyaman ketika mengungkapkan apa masalah yang dihadapinya dan menceritakannya tanpa rasa ragu kepada saya, Bu. Nah, itu semua karena adanya rasa percaya terhadap coach yang sudah memberikan kehadiran penuh dalam proses coaching ini. Baik Ibu, tadi itu kan ada 2 kompetensi ya Bu ya yang Ya. Ibu kembangkan. Nah, untuk seterusnya tuh kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Nana dalam praktek coaching berikutnya? Nah, ya Bu. Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya selain tadi mengajukan pertanyaan berbobot, yang pertama juga menghadirkan kehadiran penuh dan sebagai pendengar yang aktif. Ya, harapan saya nanti saya sebagai coach akan lebih menghadirkan pikiran, hati sehingga selaras dengan coaches saya saat menghadapi atau melakukan praktek coaching seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan sebagai pendengar yang aktif. Dan yang ketiga yaitu mungkin ingin mengembangkan literasinya ya Bu ya. Nah, sehingga saya dapat menemukan ide-ide cemerlang yang baru sehingga bisa dapat membantu coach saya dan juga saya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin begitu Bu. Nah, luar biasa Bu Nana. Semoga kita sebagai seorang guru ya Bu, ini kan guru Iya, itu suatu profesi yang mulia ya, Bu iya benar Nana, Bu. Pak Dian. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa menjadi apa ya, benar-benar seorang guru yang amanah gitu ya, Iya, yang bisa menjadi panutan, suri tauladan untuk murid-murid kita. Ya iya. baik Bu Nana, alhamdulillah proses praktek coaching kita hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Semoga untuk Iya, Bu. kedepannya kita dapat mengimplementasikan praktek coaching ini bersama rekan-rekan sejawat kita, mungkin juga dengan kepala sekolah kita di sekolah kita nanti ya Pak, Iya, Bu. Ya, Baik, benar Bu. untuk hari ini saya rasa cukup. Alhamdulillah, terima kasih kerjasama yang luar biasa pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.